Hai, assalamualaikum, gue Dedi dan selamat datang di channel Pengabdi Film. Dan di episode ini gue mau bahas 4 film zombie yang anti mainstream. Nah, kenapa anti mainstream? Karena mungkin belum banyak teman-teman yang tahu soal beberapa film ini. Dan film-film yang akan gue bahas ini juga mungkin punya cerita atau pengemasan yang unik. Nah, apa saja filmnya? Ini dia. Film yang pertama adalah One Cut of the Dead. Meskipun membawa tema zombie, tapi yakinlah sama gue bahwa film ini adalah film zombie yang aman untuk dikonsumsi. Jadi film ini tuh ceritanya tentang sebuah tim produksi film yang lagi membuat film zombie di sebuah pabrik tua. Dan pabrik ini tuh punya kisah, yaitu dulunya pabrik tersebut adalah tempat yang digunakan militer Jepang untuk eksperimen membuat mayat hidup. Nah, di tengah proses syuting, ternyata zombie beneran malah muncul dan meneror semua kru dan aktor di tempat itu. Gimana? Serem kan sinopsisnya? Tapi yakinlah film ini aman buat kamu tonton meskipun kamu gak suka dengan darah-darah atau gak suka dengan film bertemakan zombie. Karena film ini bukan film zombie 100%. Loh kok bisa? Jadi One Cut of the Dead ini adalah film di dalam film. Jadi sebenarnya film ini tuh menceritakan sebuah proses produksi sebuah film zombie dan kita dikasih lihat dari sudut pandang behind the scene-nya. Bukannya serem, malah jadi lucu kalau lihat betapa repotnya membuat film zombie itu. Jadi bisa dibilang film ini tuh ya komedi horor sebenarnya. Film yang kedua adalah Warm Bodies. Biasanya di film-film zombie akan menampilkan cerita dari sudut pandang para survivors atau manusia yang selamat dan melawan para zombie untuk bertahan hidup. Nah, justru di film ini berlaku sebaliknya. Karena di film Warm Bodies ini akan menampilkan cerita dari sudut pandang seorang zombie. Nah loh, gimana tuh? Jadi film ini bercerita tentang seorang zombie yang tidak ingat siapa dirinya ataupun masa lalunya. Dan perlahan si zombie ini mulai mencari jati diri. Si zombie sebenarnya ingin balik jadi manusia lagi, namun sangat-sangat sulit. Sampai akhirnya dia ketemu si Julie, seorang wanita yang masih seorang manusia, dan perlahan si zombie ini mulai jatuh cinta kepada Julie. Dan akankah cinta beda alam ini berhasil? Nggak kayak film zombie pada umumnya, karena porsi action dalam film ini bisa dibilang sedikit banget dan malah porsi romansnya yang lebih banyak. Ketika menonton, lu bakal merasakan kisah romansa dua makhluk beda alam yang sebenarnya ingin bersatu tapi terhalang oleh lingkungan dan restu orang tua. Ya, mirip-mirip sama cinta beda agama sih. Film yang ketiga adalah Wreck. Jadi film Wreck ini bercerita tentang seorang reporter bernama Angela dan kameramen bernama Pablo yang lagi meliput keseharian aktivitas para petugas pemadam kebakaran. Nah, di tengah liputan mereka, tiba-tiba ada panggilan tugas pertolongan dari sebuah apartemen dan Angela serta Pablo ini ikut para petugas damkar buat terjun ke lokasi apartemen tersebut. Namun apes, saat di dalam apartemen, mereka semua terisolasi karena ternyata ada sebuah virus yang terdeteksi dalam apartemen itu, di mana virus tersebut dapat membuat orang yang terjangkit menjadi seorang zombie. Nah, jadilah si Angela dan Pablo ini berjuang bertahan hidup dari ancaman zombie yang mengerikan sembari Pablo merekam semua yang terjadi dengan kameranya. Nah, hal yang anti mainstream dari film ini adalah teknik pengambilan gambarnya, yaitu menggunakan teknik first person camera atau found footage lah. Jadi seperti film fiksi yang dikemas kayak film dokumenter gitu. Lalu kita dikasih lihat dari sudut pandang kamera Pablo yang sedang merekam semua peristiwa di dalam apartemen tersebut. Sehingga membuat penonton seolah-olah menjadi Pablo karena diberi sudut pandang kamera dia yang terus merekam peristiwa demi peristiwa. Film ini ada sequelnya di tahun 2009, ceritanya masih sama di apartemen tersebut, tapi diambil dari sudut pandang pasukan SWAT yang terdiri dari 4 orang dan mencoba masuk ke apartemen untuk mengevakuasi para korban. Dan saran dari gue sih, biar afdol, lu juga harus nonton sequelnya ini. Film yang keempat adalah I Am Hero. Film ini bercerita tentang zombie apocalypse di Jepang, dan kalau lu tanya hal anti mainstream apa yang ada di film ini, yaitu ada pada tokoh utamanya yang bernama Hideo Suzuki. Jadi Hideo Suzuki ini adalah seorang mangaka yang cupu dan hopeless lah dengan karir mangakanya, karena komik buatan dia tuh nggak laku-laku. Jadi kayak hidup segan mati tak mau, bahkan ampe diusir sama pacarnya loh dari apartemen, saking keselnya pacar dia sama si Hideo ini. Dan Hideo ini juga udah kayak nyerah sama hidupnya. Sampai suatu saat tiba-tiba kiamat zombie terjadi dan gokilnya Hideo ini berhasil survive dan bertemu dengan Hiromi.
seorang gadis SMA yang sangat percaya dengan Hideo bahwa Hideo ini orang baik dan pasti bisa menyelamatkannya. Jadilah pergolakan batin dalam diri Hideo di mana dia ingin banget ilangin sifat cupu dalam dirinya demi menjaga Hiromi ini. Terus juga yang unik dari film ini adalah zombinya itu walaupun udah jadi monster lah, tapi habit semasa mereka hidup masih kebawa. Jadi kayak misalkan polisi yang berubah jadi zombie, walaupun udah jadi zombie masih suka ngatur-ngatur jalan gitu. Atau misalkan atlet, ketika udah jadi zombie, nah si atlet ini masih suka lari-lari gitu. Nah gorenya pun lumayan banget di film ini, kayak kepala pecah, darah bercipratan, usus terburai-burai, dan ya semua hal-hal itu menjadi wajar di film ini. Iya, oke teman-teman, itulah 4 film zombie yang anti mainstream. Semoga rekomendasi film dari gue dapat menjadi tontonan yang menarik untuk lo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat menonton filmnya.